Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasa hari ini, masih lancar kan? Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Pengaruh Konsumsi Sakarin dalam Minuman Ringan Kemasan Terhadap Risiko Kesehatan dan Regulasi di Indonesia. Sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati SPD NPD selaku dosen mata kuliah Kimia Rumah Tangga dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Latifah selaku moderator dengan akhir NIM 141 dan teman-teman saya yaitu Fitri Dwi Lestari dengan akhir NIM 122, Alia Rina Muhashim dengan akhir NIM 129, Livia Laila Arnandita dengan akhir NIM 131, Nur Hasanah Isa Biria Putri dengan akhir NIM 132, dan Syahmira Eka Ristanti dengan akhir NIM 133. Nah, kali ini pada latar belakang di mana sakarin merupakan salah satu pemanis buatan yang banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, terutama pada produk rendah kalori. Pemanis ini memiliki tingkat kemanisan sekitar 400 kali lebih tinggi dibandingkan gula alami, sehingga hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk memberikan rasa manis yang sama. Nah, sakarin di sini itu sering dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan gula, terutama bagi penderita diabetes dan individu yang ingin mengontrol asupan kalori mereka. Namun, meskipun memiliki keunggulan dalam mengurangi konsumsi gula, keberadaan sakarin dalam produk minuman ringan kemasan lebih telah menjadi subjek kontroversi yang panjang. Selanjutnya ada kontroversi dari sakarin. Yang pertama kita bahas dari sisi yang mendukung. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sakarin aman dikonsumsi selama dalam batas aman yang telah ditetapkan oleh badan pengawas seperti BPOM di Indonesia dan FDA di Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain ada juga pandangan yang berlawanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sakarin dapat meningkatkan nafsu makan, mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, serta meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Di Indonesia, BPOM sudah menetapkan batas aman konsumsi sakarin sebesar 300 mg per kilogram berat badan. Tapi sayangnya, penelitian menunjukkan masih ada produk di pasar tradisional yang melebihi batas ini. Artinya, masih ada celah dalam pengawasan yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat sakarin. Sakarin memiliki berbagai manfaat yang membuatnya tetap digunakan dalam industri makanan dan minuman ringan kemasan. Salah satu keuntungan utama sakarin adalah kemampuannya untuk menggantikan gula dengan jumlah yang sangat kecil tanpa menambah asupan kalori. Dengan tidak adanya kandungan kalori, sakarin sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi konsumsi gula berlebih yang berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes di berbagai negara. Selanjutnya, penggunaan sakarin di Indonesia. Penelitian oleh Cindy 2009 menemukan bahwa kadar sakarin dalam minuman rumah tangga di Sekolah Dasar Tenggilis, Mejoyo masih dalam batas aman, yaitu sekitar 3,54 mg dan 2,49 mg per sampel 150 ml. Penelitian lainnya di Makassar menunjukkan kadar sakarin dalam jajanan manis berkisar antara 18 sampai 47 mg per kilogram, yang masih di bawah batas aman Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu 50 mg per kilogram. Di sebelah sini juga ada persentase produk yang mengandung sakarin. Yang pertama ada 35% produk minuman ringan di beberapa kota mengandung sakarin yang masih mendekati ambang batas. Dan yang kedua ada 38% minuman di pasar tradisional Jakarta bahkan melebihi batas aman yang ditetapkan. Dari data di atas melihat bahwa penggunaan sakarin di Indonesia masih perlu diawasi lebih ketat. Meskipun sebagian besar masih dalam batas aman, ada beberapa produk yang melebihi ambang batas terutama di pasar tradisional Jakarta.
Meskipun sakarin tidak mengandung kalori, mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Ini dia resikonya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sakarin bisa meningkatkan nafsu makan. Ketika kita mengkonsumsi sakarin, tubuh merespon dengan meningkatkan produksi hormon grelin, yaitu hormon yang membuat kita merasa lapar. Penelitian menunjukkan bahwa kadar grelin bisa naik 20 hingga 35%, yang akhirnya membuat nafsu makan kita bertambah sekitar 30%. Jadi, meskipun sakarin sering dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi berat badan, faktanya bisa berbalik arah dan justru membuat kita makan lebih banyak. Kedua, sakarin bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Di dalam usus kita ada jutaan bakteri baik yang berperan dalam pencernaan dan metabolisme. Sayangnya, konsumsi sakarin yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota ini. Akibatnya, tubuh jadi lebih sulit mengatur kadar gula darah sehingga meningkatkan resiko resistensi insulin dan bahkan bisa berujung pada diabetes tipe 2. Yang ketiga, ada kaitan antara sakarin dan resiko kanker kandung kemih. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa konsumsi sakarin dalam dosis tinggi lebih dari 300 mg per kilogram berat badan bisa meningkatkan resiko kanker kandung kemih. Meskipun penelitian pada manusia masih terus dikembangkan, tetapi lebih baik untuk membatasi konsumsi sakarin agar tidak berlebihan. Yakni terdapat beberapa bukti pelanggaran penggunaan sakarin di Indonesia. BOM telah menetapkan batas 300 mg per kilogram, namun tetap ditemukan beberapa pelanggaran, diantaranya yaitu 42% minuman sirup di kantin S5 Karsari mengandung sakarin berlebih. Yang kedua, 38% minuman kemasan di pasar tradisional Jakarta melebihi batas BOM. Adanya kurangan pengawasan pasar tradisional menjadi masalah utama. Selanjutnya ada regulasi sakarin di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, BPOM menetapkan batas 300 mg per kilogram berat badan, tapi pengawasannya masih lemah, sehingga masih memungkinkan produk yang melebihi batas masih beredar di pasaran. Sedangkan di Amerika Serikat, FDA mewajibkan label peringatan pada produk yang mengandung sakarin, supaya konsumen lebih sadar akan penggunaannya. Di Uni Eropa lebih ketat dalam pengawasan. IFSA secara rutin meninjau keamanan pemanis buatan untuk memastikan sakarin tetap aman dikonsumsi. WHO sendiri mengakui sakarin aman dikonsumsi dalam jumlah kecil, tetapi mereka tidak menyarankan konsumsi dalam jangka panjang karena potensi resikonya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sakarin memberikan manfaat sebagai pemanis low kalori, namun tetap berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Pelanggaran regulasi di pasar tradisional masih menjadi tantangan utama. Dan yang terakhir, ada pun beberapa saran yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah diperlukan pengawasan ketat dan edukasi konsumen agar penggunaan sakarin tetap aman. Yang kedua, peningkatan pengawasan BPOM terhadap produk minuman dengan kemasan. Yang ketiga, pencantuman label peringatan sakarin di kemasan produk seperti yang diterapkan di FDA. Yang keempat, wajib mencantumkan presentasi kandungan gula dan sakarin dalam komposisi produk. Dan yang terakhir, mendorong industri untuk beralih ke pemanis alami seperti stevia dan pemanis buah-buahan.